Selamat datang di channel Love Yourself, channel yang akan bertumbuh bersama kalian dan juga membantu kita nih untuk semakin mencintai diri kita sendiri. Dalam rangka menyambut tahun baru 2022, video pertama di channel ini akan membahas tentang manfaat melakukan planning untuk keseharian kita menggunakan buku planners dan juga review planner 2022 lokal asli Indonesia, yaitu dari RA Planners. Yuk kita simak videonya. Pertama, mengingatkan apa to-do list kita setiap hari. Yap, to-do list itu penting agar waktu 24 jam yang kita miliki bisa kita lakukan untuk hal yang produktif dan juga bermanfaat. Kedua, membantu mengelompokkan hal yang penting dan tidak. Di sini kita akan terbantu untuk tahu mana yang harus kita segera lakukan dan yang tidak perlu. Ketiga, membantu tracking hal-hal yang diperlukan. Misalnya kalian ingin tahu terakhir kali servis motor atau mobil kalian kapan, atau waktu dan tanggal pertama kali lipstick kalian dibuka dan digunakan, sehingga kalian tahu kapan kalian harus melakukan servis berikutnya dan kapan expired lipstick kalian tersebut. Keempat, membantu visualisasikan goals kita. Dengan kita membuat apapun yang kita inginkan dalam bentuk visual, akan mempermudah kita untuk tahu step-step apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kita menjadi lebih tahu nih detail dari setiap step tersebut, sehingga akan membantu kita mencapai goals kita. Kelima, membantu organizing pikiran kita. Saat kita sedang banyak pikiran atau masalah, dengan membuat planning kita bisa menata seluruh isi pikiran kita, sehingga apa pendapat atau rencana atau keinginan kita yang terus melayang di pikiran kita bisa tertata rapi dan tidak menyebabkan kita untuk overthinking. Buku ini berukuran A5, memiliki cover UV spot dengan jenis kertas adalah HVS 80 GSM dan juga hardcover. Selain itu ditambahkan dengan tali halaman dan juga karet penutup. Untuk warna ada eunoia, ada juga senja, ada juga kala, dan juga warna terakhir sora. Bila kalian membuka halaman pertama akan ada kata-kata peace be upon you. Lalu selanjutnya ada daftar isi yang menjelaskan isi dari buku ini. Lalu bila kalian melihat selanjutnya akan ada kalender 2022 dan juga kalender puasa. Kalender 2022 ini ada dari Januari sampai Desember dan juga terdapat hari-hari liburnya. Termasuk juga di kalender puasanya akan ada detail puasa-puasa yang bisa kita jalankan. Ini dia. Lalu ada juga agenda penting. Di sini bisa kalian tulis nih dari bulan Januari sampai Desember apa saja nih yang penting untuk dilakukan. Lalu ada bagian refleksi. Ini bagus untuk kalian bisa merefleksikan 2021 agar kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya bagian target tahun ini. Di sini kalian bisa menuliskan nih target-target yang ingin kalian capai di 2022. Nah, di sini bagusnya ada 8 kategori dari setiap kehidupan kita yang membantu kalian untuk mempunyai goals yang lebih detail. Waktunya menyambut 2022. Halo 2022. Lucu banget ya desainnya. Selanjutnya masuk ke monthly planner. Di monthly planner ini semuanya masih kosong ya. Jadi kapanpun kalian ingin mencoba menggunakan planner ini bisa, nggak harus dari bulan Januari. Nah, di kotak-kotak ini nanti kalian bisa isi apa hal-hal penting atau kegiatan penting yang harus dilakukan dan ada catatan khususnya. Kita masuk ke weekly planner. Nah, di sini nanti ada bagian dari hari Senin sampai hari Minggu dan juga kalian bisa pilih itu minggu keberapa. Nah, nanti di setiap harinya kalian bisa menulis to-do list apa yang perlu dilakukan beserta juga prioritasnya biar lebih mudah untuk mengerjakannya yang mana dahulu. Lalu juga ada mood tracker. Di sini nanti kalian bisa nih lingkarin, warnai sesuai dengan warna mood kalian dan juga diisi. Tiap bulannya berisi 5 minggu template weekly planner. Evaluasi bulanan. Di sini nanti kalian bisa tulis habit dan juga ibadah yang ingin kalian pantau. Cara ngisinya gimana? Nanti setiap tanggal yang kalian melakukan hal tersebut bisa kalian bunderin aja. Jadi bisa terpantau nih gimana habit dan juga ibadah kalian selama sebulan itu. Ini dia brain dump. Di sini kalian bisa menulis hal-hal penting ataupun ide yang ada di otak kalian. Bagusnya lagi ini dikelompokkan jadi mempermudah kamu nih. Selain itu ada 5 halaman kosong untuk kita mencatat. Bagian terakhir adalah favoritku nih, yaitu halaman khusus. Menurutku ini menarik dan menyenangkan banget karena tiap bulannya berisi hal yang berbeda dan juga sesuatu yang baru. Desainnya pun gak asal-asalan dan bisa sebagai sumber inspirasi kita, membuat kita menjadi lebih kreatif dan termotivasi. Ada tantangan menabung.
reminder, halaman warnais, dan juga surat untuk diriku sendiri. Di sampingnya adalah desain untuk mengawali bulan selanjutnya. Desainnya keren dan memanjakan mata banget ya. Dan beberapa halaman ditambahkan quotes yang bisa memotivasi dan juga sebagai pengingat untuk kita nih. Halaman khusus terakhir ini penting banget dan harus aku sebutkan, yaitu interaksi dengan Al-Quran. Bantu banget untuk kita memantau interaksi kita dengan kitab suci kita, dan bisa kita pantau dari bulan Januari hingga Desember. Selanjutnya masuk ke seri Ramadan. Di sini ada target Ramadan yang bisa kalian isi untuk memotivasi kita beribadah saat Ramadan. Lalu kita bisa pantau target tersebut di bagian Ramadan Tracker. Jadi buku ini juga sudah lengkap banget dan cocok untuk para muslim. Dan halaman terakhir, yang paling terakhir, yaitu momen terbaik tahun ini. Di halaman ini kalian bisa menempelkan foto, menulis karakter diriku di tahun 2002 seperti apa, dan pencapaian yang telah kalian raih di tahun 2002 ini. Sehingga buku planner ini akan menjadi teman kalian selama tahun 2022 berjalan hingga akhir. Buku planner menurut aku bagus, salah satu cirinya adalah saat dibuka bisa terbuka dengan baik atau stay di halaman tersebut tanpa kita harus memeganginya. Hal ini akan memberikan feel yang nyaman saat kita menulis, khususnya di halaman yang paling depan ataupun yang paling belakang. Nah, ini aku contohkan beberapa kali untuk membuka planner tersebut di bagian depan, bagian tengah, dan juga di bagian paling akhir. Kalian bisa lihat kalau misalnya meskipun tanpa kita pegangin pun buku ini tetap stay, dan ini menunjukkan bahwa kalau nanti kita menulis kita nggak harus memeganginya dan nyaman, tetap bisa fokus dalam saat menulis seperti itu. Selain melihat bagaimana stay suatu halaman di buku planner, bagaimana kualitas kertas juga menjadi ciri suatu planner itu bagus atau enggak, khususnya bagi aku nih yang suka menggunakan berbagai jenis pen untuk menghasilkan lettering yang bagus. Di sini aku menggunakan berbagai jenis pen dengan warna dan juga ketebalan yang berbeda-beda, dan juga pulpen ini yang paling sering digunakan untuk menghias planner-planner sehingga menjadi lebih cantik. Nanti kita akan lihat apakah tulisan yang aku buat ini akan ada bayangan ataupun menembus kertas planner ini. Ini dia hasil tulisanku dengan berbagai pen yang jenisnya sudah aku tuliskan di video ini. Lalu kita akan lihat nih di baliknya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Untuk Sakura Pigma yang gak terlalu tebal ini memang tidak terlihat untuk bayangan maupun menembus juga ya. Nah, untuk brush pennya warna pink ini menembus, dan untuk drawing pen yang agak tebal ini terlihat bayangannya saja. Selanjutnya untuk yang metalik hanya terlihat bayangan tapi nggak sampai nembus. Dan yang terakhir untuk pulpen gel biasanya tidak ada bayangan maupun menembus. Kelebihannya yang pertama, seperti di part penggunaan buku yang aku jelaskan, buku ini stay dengan baik. Yang kedua, desain colorful sehingga menarik untuk mengisinya. Ketiga, fitur tidak terlalu banyak namun cukup untuk pemula. Dan yang terakhir, buku ini sangat cocok untuk para muslim. Untuk kelemahannya, di part tes menulis tadi beberapa ada jenis pen yang ada bayangannya dan menembus. Yang kedua, untuk yang sudah berpengalaman menggunakan planner, fitur akan terasa kurang dibandingkan customized planner. Dan yang terakhir, kurangnya universal karena hanya untuk yang bisa menjalankan ibadah Ramadan. Kita sudah di penghujung video nih teman. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua dan membuat kita semakin menyayangi diri sendiri. Dadah semuanya.